Pada episode kemarin, Iblis Babata akan memberikan warisan kepada Lao Feng. Seperti apa warisan yang akan diberikan? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Babata menjelaskan semuanya, Lao Feng mendengarkan dengan seksama. Lalu Babata berkata, "Apakah kamu sudah menemukan kristal Muya dan telah menyimpannya? Kristal ini sebenarnya apa kegunaannya?" Lao Feng bertanya. Lalu Babata menjawab, "Mereka adalah perangkat pelatihan dan juga menjinakkan monster serta memelihara tanaman. Seperti pohon rotan Mystic Cloud akan tumbuh dengan cepat dan hanya satu kristal yang dapat membuat siswa level 8 bisa langsung masuk ke tahap level 1 penjelajah bintang. Mulai hari ini, kamu tidak boleh menyerap energi dari alam semesta. Kamu tidak akan pernah mencapai tingkat alam semesta dengan cara itu. Dan mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Aku memiliki banyak kristal di sini. Dan saat berlatih, kamu bisa mengandalkan kristal ini untuk pertahanan selama tahap penjelajah bintang. Aku masih memiliki pohon rotan Mystic Cloud muda. Jika sudah waktunya, itu dapat digunakan untuk melindungi dan menyerang." Lalu Lao Feng berkata, "Pohon rotan Mystic Cloud, aku juga telah mendengar ini dari percakapan pemimpin Hong dan Dewa Petir." Lalu Babata menjelaskan, pohon rotan Mystic Cloud adalah tumbuhan paling populer di alam semesta. Komponen utamanya adalah harta karun yang diserapnya, dan pohon itu hanya memuncak pada kekuatan penjelajah bintang level 7. Apakah dengan kristal yang kita miliki dapat membiarkan pohon rotan Mystic Cloud ini tumbuh ke tingkat alam semesta? Lao Feng bertanya. Lalu Babata pun menjawab, "Kamu pasti sedang bermimpi. Tingkat alam semesta itu membutuhkan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Tuan juga meninggalkanmu senjata pemotong busur. Namun itu hanyalah senjata dasar. Sebenarnya senjata terkuatmu saat ini yaitu pecahan dari kapal." Lao Feng mengangguk. Dia mengerti bahwa pecahan itu adalah sesuatu yang sulit dihancurkan. Babata menjadi serius, lalu dia berkata, "Lao Feng, dengarkan baik-baik. Ini menyangkut kehidupan kecilmu. Semua tuan domain akan bersaing dengan gila-gilaan untuk memilikinya. Mereka bahkan mungkin membunuhmu untuk melihat apakah masih ada harta karun lagi. Itulah masalah terbesarnya. Tapi tenang saja, penguasa domain dan sektor yang mengetahui kekuatan tembaga Hidbrida hanyalah sedikit. Kamu harus memikirkan bagaimana mengubah bentuk pecahan ini untuk menjadi sesuatu yang bahkan mereka tidak akan mengenalinya." Lao Feng mengangguk. Lalu Babata berkata, "Master telah meninggalkan 3 rekening bank di Universe Galaxy untukmu. Setelah kamu mencapai level penguasa sektor, kamu baru bisa mengambil kekayaan dan harta karun yang sangat besar." Lao Feng mengangguk dengan perasaan yang bahagia. 15.000 meter di bawah tanah, di pintu masuk kapal planet Yunmo, Lao Feng sangat puas dengan keberhasilannya mendapatkan warisan yang semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Lalu Babata berkata, "Lao Feng, mayat-mayat ini adalah harta karun yang sebenarnya. Ini adalah tubuh yang tidak pernah mati. Namun kamu tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan badan ini. Suatu saat aku akan memberikan kepadamu. Kapal planet Yunmo ini telah mengalami kerusakan parah dan tidak akan pernah bisa terbang lagi. Dan tidak ada yang mampu memperbaikinya. Bahkan seluruh kerajaan Silver Blue tidak memiliki kemampuan." Lalu Lao Feng bertanya, "Kenapa tidak ada kemampuan yang bisa memperbaikinya?" Lalu Babata menjawab, "Energi utama kapal adalah cahaya. Inti sistem kapal rusak. Sistem perbaikan sendiri juga tidak dapat memperbaikinya. Lao Feng, aku sekarang adalah keberadaan virtual. Jadi untuk pergi denganmu, aku butuh bantuan peralatan." Babata membalikkan tangannya, memperlihatkan manset hitam di pergelangan tangannya. Di pergelangan tangan kiri ini terdapat inti kristal.
Disitulah kesadaranku saat ini disimpan. Inti ini memiliki ruangan penyimpanan spesial, dan di dalamnya terdapat sejumlah besar kristal muya, pisau pemotong busur, dan lain-lain. Aku akan memberikan semuanya kepadamu sekarang. Pakailah itu sekarang, Babata memerintahkan Lao Feng. Lao Feng yang awalnya berdiri di depan pintu masuk kapal, dia merasakan tubuhnya bergemetar. Suara gemuruh terdengar. Tiba-tiba kapal planet Yunmo menghilang. Suara Babata terdengar di pikiran Lao Feng. Kenapa kamu kaget? AI sungguhan semuanya berkomunikasi dengan tuannya melalui pikiran mereka. Mulai sekarang komputer kuantum minimu tidak berguna lagi. Aku akan memiliki semua kemampuannya dan 100 juta kali lebih kuat. Babata melanjutkan berbicara. Ketika kamu ingin berbicara denganku, kirimkan saja energi roh ke inti kristal melalui pikiranmu. Lalu Lao Feng langsung mengujinya. Dia merasa seolah-olah melihat Babata di dalam pikirannya. Dia merasakan di sebelah kirinya terdapat pohon rotan Mystic Cloud. Lalu Babata berkata, pohon rotan Mystic Cloud ini akan menjadi pendampingmu seumur hidup. Tentu saja aku, Iblis Babata, juga akan menemanimu seumur hidup. Hanya jika kamu mati aku akan pergi. Sampai kamu menjadi tuan domain, kamu akan menjadi tuanku. Kata-kata Babata terdengar di pikiran Lao Feng. Dia menyadari di 3 rekening bank yang ada di Universe Galaxy, setiap rekening memiliki harta yang berbeda, terutama level bintang, level alam semesta, dan level tuan domain. Artinya, harta karun terbesar dan terakhir hanya bisa didapatkan setelah dia mencapai level itu. Babata juga hanya akan mengenali Lao Feng sebagai tuannya ketika dia mencapai level tuan domain. Dari kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah tanah, ia menerobos lapisan batuan, melalui permukaan danau dan menembus ke langit. Lao Feng memandang komunikatornya. Ada banyak panggilan tidak terjawab. Hai Lao Feng, apa yang terjadi sebelumnya? Aku menelponmu 2-3 kali, tapi tidak bisa menghubungimu. Suara Liu He terdengar. Lao Feng terkejut. Tiba-tiba suara Babata terdengar di pikirannya. Lalu dia berkata, Lao Feng, saat kamu berada di kapal planet Yunmo, semua komunikasi dari luar diblokir. Lalu Lao Feng menjawab pertanyaan Liu He. Jam komunikatorku hampir mati. Itu sebabnya aku mematikannya. Aku baru saja pergi dari bawah tanah dan bersiap untuk kembali. Lao Feng, kamu bilang kamu bersiap-siap untuk kembali? Kami masih mencari di bawah tanah, kata Liu He. Aku merasa seperti tidak dapat menemukan lagi, jadi aku memutuskan untuk kembali. Lao Feng tertawa. Baiklah, aku akan terus mencari. Liu He menutup teleponnya. Mencari kristal muya? Tidak mungkin mereka akan menemukannya lagi. Babata tertawa. Lao Feng terbang langsung menuju jet otomatisnya. Lalu dia berkata, kamu mengatakan tidak akan ada lagi kristal? Dalam benaknya suara Babata terdengar. Aku membuangnya dari pintu kabin kapal. Aku mengendalikan energi kapal untuk meniru bentuk virtual. Aku awalnya melempar kristal itu untuk menarik orang-orang terkuat di bumi, untuk menguji kemampuan mental mereka. Pesawat jet otomatis dengan cepat menuju ke kota Jiangnan. Lalu Babata berkata, izinkan aku membuat beberapa perubahan pada sistem jet otomatismu. Lao Feng sangat kaget. Tiba-tiba beberapa tombol dan konsol menyala. Sekarang sudah bagus, kata Babata. Mengapa kamu mengubah sistemnya? Lao Feng bertanya. Sistem jet tempur ini yang pertama menjawab perintah Hong, dan yang kedua dari perintahmu. Itu sebabnya dia bisa mengetahui apapun yang kamu lakukan.
dia juga bisa mengambilnya kembali. Sekarang setelah aku mengubahnya, Hong bahkan tidak akan menyadarinya. Jet tempur ini akan mendengarkanmu terlebih dahulu. Lao Feng terkejut dan langsung mengerti. Lalu Babata menjelaskan, pohon rotan Mystic Cloud ini jauh lebih kuat dari yang dimiliki Hong. Pohon ini mulai tumbuh setelah menyerap 3 kristal muya yang aku buang ke tanah. Mereka terserap ke dalamnya, menjadi apa yang kamu sebut sebagai roh alam. Lao Feng kaget. Dari awal hingga akhir, seluruh kisah Pulau Misti diatur oleh Babata. Lalu Lao Feng bertanya, mengapa pemancar energi roh mempengaruhiku? Benda ini terlalu menakutkan. Babata menjawab di pikirannya, itu tidak sekuat yang kamu pikirkan. Kamu sebelumnya secara membabi buta mencari di bawah tanah. Itu karena melalui saranku. Mari kita buat pohon rotan Mystic Cloud mengenali tuannya. Kamu hanya perlu merobek celah pergelangan tanganmu. Pohon ini membutuhkan cukup banyak darah. Lao Feng awalnya terkejut, tetapi dia pergi ke depan. Dia memotongnya tepat di sebelah pohon Mystic Cloud. Darah segar langsung mengalir ke pohon itu. Saat diserapnya, tiba-tiba buah merah jatuh. Cahaya merah mulai keluar dari tubuh tanaman merambat. Babata menjelaskan, aku selalu takut untuk memberikannya makan, karena memberinya makan membuatnya lebih kuat. Jika kamu lebih lemah dari itu, maka tidak bisa menjinakkannya. Sekarang setelah diakui pemiliknya, inilah waktu terbaik untuk memberi makan pertama. Babata berkata, buah tadi adalah sesuatu yang khusus ditinggalkan tuanmu untuk tanaman ini. Karena pemberian makan pertamanya sangat baik, setelah evolusi pertama selesai, itu akan menjadi pohon penolongmu, dan armor dewa hitammu tidak akan berguna lagi. Lalu Lao Feng berkata, Babata, jika aku menggunakan pecahan ini, level apa yang bisa aku lawan? Penggunaan pembaca rohmu saat ini sangat lemah. Aku menghitung kamu harus bisa melawan penjelajah bintang level 6. Namun begitu kamu sampai di rumah dan menerima pelatihan dari master, kamu akan dapat menghadapi penjelajah bintang level 8. Dewa petir itu tidak peduli berapa banyak dia mencoba, tidak akan menjadi tandinganmu. Hati Lao Feng bergetar. Untuk apa kamu kaget? Tidak bisakah kamu melihat siapa aku? Kamu adalah satu-satunya murid planet Yunmo. Menggunakan pecahan ini, kamu akan selalu aman. Lao Feng sangat penasaran. Seseorang yang berjalan di alam semesta, bagaimana orang seperti itu bisa mati? Jika kamu ingin tahu, maka pertama-tama jadilah makhluk yang abadi. Di luar angkasa, wajah mungil Babata menunjukkan senyum nakal. Jet tempur terbang menuju kota Jiangnan. Ayah, ibu, lihatlah jet tempur itu, kata Lao Hua. Seluruh keluarga keluar dengan penuh semangat. Jet tempur mulai turun, pintu kabin terbuka. Lao Feng mengenakan baju besi hitam keluar. Kembalinya Lao Feng membuat orang tuanya sangat bahagia. Namun ayah dan ibunya tidak tahu bahwa Lao Feng telah mengalami begitu banyak hal. Keesokan harinya, Lao Feng berpamitan kepada keluarganya untuk menuju ke kota markas di Xi'an. Kamu baru saja pergi dan akan pergi lagi? Ibunya bangkit untuk mendorong kursi roda agar Lao Feng pergi. Ini akan cepat. Aku akan segera kembali untuk makan siang. Lao Feng tertawa. Ibu akan memasak makanan favoritmu, Gong Xinglan berkata dengan gembira. Lao Feng mengangguk, lalu dia berkata, Ayah, ibu, aku akan pergi. Saat sore tiba, aku akan memberi kalian kejutan. Jet tempur dengan cepat terbang menuju ke kota markas di Xi'an. Aku selalu ingin membiarkan orang tuaku menggunakan roh alam. Akhirnya aku dapat menukarnya dengan beberapa dari mereka. Lao Feng sangat senang dan gembira. Suara yang jelas dan tajam bergema di kepalanya.
Lao Feng, ini adalah kesempatan bagus untuk menukarkan. Sementara roh alam mungkin memiliki beberapa manfaat dan kekuatan. Setelah mendapatkan beberapa roh alam, mari kita lihat apakah ada harta karun lain yang bisa kita tukarkan. Lalu Lao Feng berkata, aku memiliki 4,5 kristal dan dapat menukarkan dengan total barang senilai 90 bintang. Aku akan segera menukar beberapa roh alam. Apa yang bisa kamu putuskan? Babata tertawa, lalu dia berkata, santai, biar aku yang menanganinya. Seorang wanita tua keluar dari markas bela diri Jisian, dan ada 3 bawahannya yang menunggu di bawah untuk menyambutnya. Lalu salah satu bawahannya berkata, Ketua, apakah kita akan pulang sekarang? Dan wanita tua itu menjawab, kita akan tinggal di kota markas Jisian selama 3 hari. Meskipun negosiasiku dengan Hong tidak berhasil, aku masih dapat mencari penyelidik dan penjaga lain. Wanita tua itu adalah raja dari seluruh dunia di bawah tanah. Wanita tua itu memerintahkan bawahannya. Lalu dia berkata, perhatikan kota markas Jisian. Jika kamu menemukan salah satu dari 3 penjaga, beritahu saya. Dengan sangat cepat, sebuah mobil datang menjemput mereka dan meninggalkan markas bela diri Jisian. Tidak lama kemudian, Lao Feng telah sampai di markas bela diri Jisian. Penjaga markas melihat Lao Feng, membungkuk dengan hormat. Lao Feng berjalan cepat menuju pintu masuk pangkalan. Beberapa personil dengan peringkat lebih tinggi memiliki wewenang untuk langsung masuk. Baru saja Lao Feng memasuki pangkalan, berita dengan cepat sampai ke ketua HR aliansi. Lalu Babata berkata, ini adalah kapal pengangkut antar bintang. Aku ingin tahu kerusakan apa yang telah diterimanya. Tetapi sistemnya benar-benar terkunci, tidak mungkin saya masuk. Apa yang akan kamu dapatkan setelah memeriksanya? Ini adalah pesawat pemimpin, kata Lao Feng. Karena pesawat planet Yunmo tidak dapat diperbaiki, sekarang aku harus memikirkan caranya. Untuk meninggalkan bumi tanpa pesawat, bagaimana kamu bisa pergi? Kata Babata. Lalu Lao Feng bertanya, apakah kapal ini masih bisa terbang? Kemudian Babata menjawab, tidak bisa, kapal pengangkut antar bintang ini rusak. Aku memperkirakan beberapa bagian telah berkarat. Lao Feng mengangguk dan dia berkata, kenapa kamu begitu tercengang melihat kapal ini? Memang rusak, tapi itu membuktikan bahwa masih banyak pesawat ruang angkasa yang tersisa di bumi. Babata berkata dengan semangat. Babata, aku bisa membelikan banyak mesin untukmu, kata Lao Feng. Di dalam ruang virtual, wajah Babata menunjukkan ekspresi tak berdaya. Lalu dia berkata, menempuh jarak yang jauh di alam semesta membutuhkan banyak hal, tidak hanya sebuah pesawat. Materi di bumi, kekuatan dan daya tahannya tidak bagus. Opsi terbaik adalah mendapatkan sisa-sisa dari pesawat luar angkasa dan membangun kembali dari sana. Mengenai pembangunan pesawat ruang angkasa, Lao Feng menyerahkannya pada Babata untuk memperbaikinya. Pemimpin, Lao Feng langsung membungkuk. Lalu pemimpin Hong berkata, Lao Feng, duduklah. Apa tujuanmu datang ke sini? Aku ingin menukarkan beberapa hal. Lao Feng langsung mengeluarkan kristal muya. Pemimpin Hong tidak bisa menahan senyum. Dia sangat jelas tahu kemampuan kristal muya. Baik itu untuk pelatihannya sendiri atau untuk memberi makan tumbuhan rotannya. Di dalam ruangan, layar besar muncul, menampilkan sejumlah besar barang dengan penjelasan dan harganya. Lalu Lao Feng berkata, ini pasti lebih dari sebelumnya. Apapun yang ingin kamu tukarkan, tukarkan saja. Pemimpin Hong memandang ke arah Lao Feng. Babata, apa kamu sudah melihat layarnya? Lao Feng menggunakan pikirannya untuk bertanya. Aku tahu sejak awal, dan seperti yang kuduga, kalian benar-benar miskin. Menggunakan mainan ini sebagai harta karun. Meski sudah mempersiapkan mental,
Babata tetap kecewa dengan rendahnya level barang yang ditampilkan oleh Hong. Babata berkata, "Lao Feng, ada sedikit harta karun. Peralatan kuno tepat di bawah. Itu ruang gravitasi." Lao Feng dengan cepat melihat ke bawah. Ruang gravitasi kuno 1-1000 kali gravitasi bumi. Harganya 90 bintang. Lao Feng kaget dan berkata di pikirannya, "Bukankah ini ruang gravitasi alat pelatihan yang terkenal?" Pemimpin Hong itu sengaja memberi harga 90 bintang untuk memikat Lao Feng agar menggunakan semua bintangnya untuk membeli. "Kepala, ruang gravitasi kuno ini, aku menginginkannya," kata Lao Feng. Pemimpin Hong memandang kaget pada Lao Feng. Lalu dia berkata, "Sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa temuan lain. Ruang gravitasi kuno ini sangat bagus untuk pelatihan. Aku selalu enggan untuk menjualnya. Sekarang kamu menginginkannya. Baiklah, aku akan menjualnya. Roh alam itu, apakah kamu masih menginginkannya? Tambahkan 2 porsi lagi darah naga dan 2 porsi akar gagak hitam 100 tahun. Jumlahkanlah semuanya," kata Lao Feng. Pemimpin Hong sangat kaget saat dia melihat Lao Feng menukarkan 110 bintang yang nilainya 5,5 kristal muya. Lalu pemimpin Hong berkata, "Lao Feng, penghasilanmu kali ini tidak kecil sama sekali. Untuk roh alam, kamu akan menerimanya nanti ketika kamu pulang. Sedangkan untuk ruang gravitasi kuno, kamu harus menunggu beberapa hari. Aku akan meminta orang untuk mengirimkannya ke tempatmu." Saat Lao Feng berjalan keluar dari pintu kabin, tangannya memegang tas penuh dengan roh alam. Lao Feng terkejut. Di depannya berdiri seorang wanita tua. Dia tersenyum lalu berkata, "Bagaimana kabarmu, penyelidik Lao Feng? Kamu dapat memanggilku Isadora." Nama itu segera mengguncang ingatan Lao Feng. Permaisuri bawah tanah dunia, ketua HR aliansi, dia adalah Isadora.